Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, kalau di sekitar kalian ada anak-anak yang ketinggalan dalam belajar, baik keaksaraan maupun numeriknya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau di sekitar kalian, di sekitar kita, ada sampah yang menumpuk, TPST ditutup, masyarakat kesulitan untuk membuang sampah, kira-kira apa yang kita lakukan? Demikian pula ketika dunia digital dipenuhi dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, ada ujaran kebencian, ada hoax, ada konten-konten yang menyebabkan brain rot gitu ya. Apa yang kita lakukan kira-kira? Nah, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah alasan kenapa Wonder Home Library hadir di tengah-tengah masyarakat. Wonder Home Library adalah sebuah perpustakaan berbasis komunitas yang awalnya, pondasinya, bermaksud untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, kita, para volunteers di Wonder Home Library, saya sebagai salah satu foundernya, melihat waktu COVID terutama, anak-anak tertinggal dalam belajarnya. Anak-anak kesulitan mengikuti belajar di tingkat SD maupun SMP. Dan ketika mereka datang ke sini, membaca kelas 4, kelas 5, membaca saja masih susah. Apalagi numeriknya. Tambah-tambahan, perkalian, apalagi pembagian, mereka sangat kesulitan. Nah, untuk itu Wonder Home Library, perpustakaan ini, selain menyajikan buku-buku yang dapat diakses dan dibaca setiap saat, juga menyajikan pendampingan belajar yang namanya Sinau Sore Bareng atau Sinau Bareng Sore. Masyarakat sekitar sini, anak-anaknya bisa belajar di sini tanpa dipungut biaya, didampingi oleh para volunteers yang sangat kompeten. Gitu. Ada, kalau nggak mau yang gratis, yang berbayar juga ada, dan namanya kita kerjasama dengan Bimba AUIEO yang untuk anak usia PAUD, mereka bisa belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar untuk menumbuhkan minat belajar mereka dari sejak dini. Nah, itu adalah program-program literasi yang selama 4-5 tahun ini sudah kita lakukan. Nah, sementara itu, dalam konteks yang tadi lingkungan, sampah gitu, kita melihat masalah di sekitar kita buat namanya Wonder Green programnya. Adalah tabungan sampah masyarakat, juga sudah jalan 4 tahun ini. Nah, di situ kita mengelola sampah-sampah yang dikumpulkan masyarakat, dan sekarang kita punya tempat sendiri di sini, yang masyarakat juga antusias berpartisipasi untuk mengelola sampahnya, dipisahkan antara yang organik dan non-organik. Yang non-organik dipisah lagi antara plastik, terus kemudian kertas dengan macam-macam kategorinya gitu. Kita melakukan edukasi juga, bekerja sama dengan pengabdian masyarakat di WMY. Jadilah tabungan sampah masyarakat yang bernama Wonder Green itu. Dan dalam konteks digital, dunia digital, kita memiliki beberapa lini produk. Selain kita punya akun di TikTok, di Instagram dengan nama Wonder Home Library, yang kita juga agak fokuskan adalah membangun kanal YouTube Wonder Home Library, seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Nah, di situ, di kanal Wonder Home Library, kita ada produk podcast, ada produk kegiatan-kegiatan Wonder Home Library, dan masih banyak lagi konten-konten yang dasarnya atau spiritnya adalah inspirasi, literasi, kepedulian terhadap sesama, terhadap alam, terhadap universe gitu, dan juga inovasi, inspirasi, literasi, kepedulian, peduli, dan inovasi. Hal-hal yang sifatnya inovatif itu kita adopsi di dalam kanal YouTube Wonder Home Library. Tapi yang agak kencang kita kencangkan adalah di podcast, karena awalnya ketika pembukaan Wonder Home Library ini dilakukan, anak-anak nggak bisa datang ke sini. Jadi produk pertama kita adalah book review agar kita bisa mendiseminasikan, menyebarkan konten-konten literasi melalui kanal YouTube. Oke, then how do we do it? Bagaimana kita mengoperasikannya? How do we operate Wonder Home Library?
Siapa aktor utamanya sebenarnya? Nah, selama ini tiang-tiang penyangga Wonder Home Library selain para foundersnya adalah para volunteers, para sukarelawan literasi. Kita pernah mendapatkannya, sumber-sumbernya adalah ada ibu-ibu dan orang tua murid sekitar sini yang juga mendampingi dengan setia belajarnya anak-anak. Para mahasiswa, ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pernah KKN di sini. Ada mahasiswa dari UNY, dari Prodi Pendidikan Non-Formal yang pernah magang 3 bulan di sini. Ada anak-anak KKN UGM yang juga bekerja sama dalam konteks pengabdian maupun KKN dalam konteks literasi maupun dalam konteks lingkungan tadi itu pengelolaan Wonder Green juga di sini. Nah, volunteer itu menjadi backbones atau tulang punggungnya Wonder Home Library. Selain para volunteers, kita juga sangat terbantu dengan kehadiran atau dengan partisipasi para mitra, para partners. Kita taken MOU misalnya dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, untuk tiap tahun mengirimkan tadi itu para volunteers. Kita juga kerjasama dengan Lazismu UMY, kita melaksanakan apa yang disebut sebagai perpustakaan keliling. Kita mengisi buku-bukunya, terus kemudian juga mengoperasikan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, ke TPA gitu. Dan ada juga rumah zakat. Rumah zakat memberi beasiswa buat anak-anak yang belajar di Wonder Home Library tiap bulannya. Ada juga dari Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Itu secara memberikan akses buat anak-anak untuk mengakses sumber-sumber kepustakaan digital, namanya DLC, Digital Learning Center. Kita juga bekerja sama dengan dinas pendidikannya. Kemarin selain anak-anak yang disasar literasinya, tapi juga ibu-ibunya gitu, diberikan namanya pelatihan keaksaraan fungsional. Ibu-ibu diajari memasak dengan berbagai masakan yang mereka sangat antusias sekali kemarin itu. Ada 4 kegiatan berturut-turut 4 minggu. Selain merupakan aktivitas healing karena bisa bareng-bareng, tapi juga mereka mendapatkan skill baru memasak. Tidak hanya memasak, juga bekerja sama dan kemudian menikmati masakannya tersebut. Nah, itu partners-partnersnya. Yang tak kalah penting, kita juga pernah kerjasama dengan Badan Bahasa Kemendikbud, di mana kita mendapatkan bantuan pemerintah tahun 2024 kemarin. Kita mengadakan festival literasi, di mana kita menyelenggarakan pelatihan podcast, terus kemudian pelatihan read aloud, pelatihan storytelling, dan juga pelatihan yang berkenaan dengan parenting, bagaimana menjadi orang tua baik yang bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak generasi alpha, generasi beta gitu, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, kita sebut sebagai program-programnya sebagai festival literasi. Nah, tidak hanya itu, Kelurahan Ambar Ketawang juga memberi insentif buat para volunteers yang mengajar di Sinau Bareng Sore itu. Jadi ada kepedulian dari kelurahan juga. Perpusnas juga, kita mendapatkan bantuan 1000 buku plus raknya tentu saja dari Perpustakaan Nasional. Nah, itu adalah partners yang sangat membantu operasional dan denyut kegiatan di Wonder Home Library ini. Dan yang tak kalah penting juga para donatur, para dermawan. Sedari awal ini juga dibangun dengan spirit kedermawanan itu. Rak-rak bukunya, buku-buku yang kami koleksi kami, ada kolega dari teman-teman sekolah kah, dari alumni, dari mahasiswa, semuanya punya andil dalam pembangunan Wonder Home Library itu. Bahkan juga karpet, dana yang juga tidak sedikit gitu. Semuanya bergotong royong bahu-membahu untuk menancapkan pondasi literasi buat generasi di masa yang akan datang. Nah, itu how do we operate? Terus kemudian impact-nya apa? Ada nggak impact selama ini yang sudah kita dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Tentu saja. Anak-anak yang tadi di masa COVID itu merasa sangat kesulitan dan tertinggal dalam belajar. Setahap demi setahap mereka dapat mengikuti pelajaran, bahkan excel di dalamnya, bahkan performanya bagus di sekolah.
yang semulanya sangat terbelakang dalam keaksaraan, numerik, verbal, memahami bacaan. Karena pendampingan, kalau mereka rajin ke sini, mereka sangat pesat kemajuannya. Ada beberapa yang bahkan men-spelling aja nggak bisa gitu, men-spelling beberapa huruf itu punya kesulitan. Dan itu challenging buat para volunteers. Dan akhirnya alhamdulillah, dengan rajin datang ke sini, belajar ke sini, mereka bisa. Atau gini, anak-anak yang nggak punya mimpi sama sekali. Nggak punya mimpi itu gini, setelah lulus SD mau kemana ketika ditanya? Ya kemana sajalah SMP yang bisa menerima saya. Tapi begitu mereka ke sini, berinteraksi dengan para mahasiswa, berinteraksi dengan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, they aim higher. Mereka punya tujuan yang lebih tinggi, tidak sekedar menyelesaikan pendidikan SMP yang mana saja menerima, tapi SMP yang lebih bagus, dan seterusnya untuk bisa menapaki sampai pendidikan tinggi. Itu adalah impact-impact yang kita nggak menyangka kita bisa so impactful, bisa memberi makna dan arti buat masa depan anak-anak ini nanti. Nah, itu beberapa impact-nya dari Wonder Green juga demikian. Masyarakat juga menjadi dapat pemasukan karena nabung sampah di sini. Ketika mereka mendekati Lebaran misalnya, ada tabungan yang bisa diambil minimal untuk beli jajanan untuk disajikan di waktu Lebaran atau untuk beli baju cucunya gitu. Tentu saja sampah di sekitar RT kami, RT 2 dan RT 4 menjadi berkurang gitu. Nah, selain itu, secara digital, konten-konten kami di baik kegiatan di Instagram, di TikTok mungkin belum seberapa, tapi di YouTube juga mulai mendapatkan atensi dari para viewers, dari komunitas digital kami lah kira-kira gitu. Kalian para Wonder People. Nah, itu adalah impact yang memang kita harapkan, tapi ada beberapa impact yang melebihi ekspektasi kami, ekspektasi kita. Dan sajian-sajian di YouTube ya kita berusaha betul untuk bisa tadi menyajikan konten yang valid, yang informatif, yang mengandung unsur inspiratif, literasi, inovasi, dan peduli terhadap sesama maupun alam gitu. Nah, now how can you contribute to? Bagaimana kalian juga bisa berkontribusi dalam usaha bersama-sama membangun literasi, meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, minimal masyarakat di sekitar kami kah, di sekitar kalian kah, atau di dunia digital. Kalau memungkinkan, bisa jadi volunteers di sini. Kalau tidak memungkinkan, bangun komunitas-komunitas yang serupa Wonder Home Library ini di tempat-tempat kalian. Karena jihad literasi dari skop yang paling kecil itu it can mean a lot later on. Bisa bermakna banyak di satu saat nanti. Dan juga dalam konteks kemitraan, tadi sudah kita listkan mitra-mitra yang kami miliki, dan di masa depan juga bisa kita bermitra. Nah, baru-baru ini juga tiba-tiba ada anak mahasiswa yang tergabung dalam Kin Digital, berkolaborasi dengan kami mengenalkan AI untuk anak-anak. Bagaimana cara menggunakan AI secara proporsional dan ethical gitu. Dan terus kita berkolaborasi dengan mereka juga. Bisa dalam konteks kemitraan itu, last but not least, alhamdulillah pada hari ini, channel Wonder Home Library yang kita bangun secara organik sejak tahun 2020, meskipun mungkin buat banyak orang nggak seberapa gitu, tapi kita mencapai subscribers 5.000 lebih gitu sekarang. Itu adalah pencapaian tersendiri. Dan mulai ada lampu hijau monetisasi gitu. Jadi kalau dukungan yang juga bisa diberikan adalah please like, comment, share, atau beri gift, beri thanks gitu di channel kami. Dan itu juga sangat bermakna, sangat bermanfaat, dan impactful buat pengembangan literasi masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama in any form, dalam bentuk apapun gitu. Dan kita sama-sama punya iktikat, punya ikhtiar
untuk meningkatkan literasi masyarakat. Mudah-mudahan masa depan kita, generasi masa depan kita lebih cerah, lebih cerdas, dan lebih bermanfaat insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.